Shalom Jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu yang diselenggarakan oleh ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong. Kami sungguh berbahagia dan bersuka cita boleh mengunjungi saudara. Di tengah-tengah minggu ini kita boleh beribadah bersama, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan dari hati kita. Dan saya percaya sungguh firman Tuhan akan memberkati kita, hadirat Tuhan akan mendatangkan kuasa yang memulihkan hidup kita. 1 jam di muka ini, mari kita sediakan waktu di tengah minggu ini. Sekali lagi kita ingin menerima berkat Tuhan. Sekali lagi kita ingin dipulihkan oleh Tuhan. Sekali lagi iman kita ingin dibangkitkan kembali. Mungkin hari-hari ini kita mengalami pergumulan, kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, tetapi percaya kuasa Tuhan yang
mengasihi kita sebagai anak-anak kerajaan surga, akan mengangkat kita kembali. Ingat firman Tuhan mengatakan, sekalipun kita terjatuh, tidak sampai tergeletak, karena Tuhan kuasanya, kasihnya akan memulihkan kehidupan kita. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Pergumulan pekerjaan, pergumulan kehidupan keluarga, pergumulan di mana saudara mengalami keretakan hubungan, bahkan pergumulan dalam kehidupan kesehatan saudara, Tuhan ada dan Dia berkuasa. Percaya, berserah diri, dan mau dibentuk oleh Tuhan. Tuhan akan mengubahkan kita. Haleluya. Kalau saudara diberkati melalui ibadah tengah minggu yang kami selenggarakan, kasih komen, kasih masukan buat kami agar boleh membangkitkan semangat kami dan juga membangkitkan semangat jemaat Tuhan yang lain menjadi kesaksian. Saudara sekalian, kita akan memulai ibadah kita. Siapkan hati saudara, kita menyembah Tuhan, muliakan nama Tuhan di tengah-tengah minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan yang mengikuti kami sampai saat ini. Terima kasih kuasa-Mu yang melindungi kami, beserta kami sampai saat ini. Tuhan, di tengah-tengah segala pergumulan kami ingin menyembah Engkau, kami ingin berlutut di hadapan Engkau, kami ingin mengangkat tangan kami Tuhan, kehadirat-Mu Tuhan. Hamba berdoa kiranya kuasa hadirat Tuhan datang, menjangkau, menjamah, dan membangkitkan kembali kehidupan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dengan segala pujian, dengan segala hormat, kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Bukti kasih-Mu dan karya salib-Mu yang telah menyelamatkan kami. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku.
dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yes, Allah lah yang memelihara hidup kita. Tiada Allah yang seperti Dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Haleluya. Selamat bergabung bagi teman-teman yang baru bergabung. Inilah ibadah tengah minggu. Saudara sekalian, saya percaya saudara sudah dipuaskan, Tuhan sudah disenangkan dengan pujian, penyembahan saudara. Sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara sekalian, 2 kali terakhir saya berbicara tentang bagaimana kita berdoa yang berani, berdoa yang berbahaya, berdoa yang radikal. Kita pertama berdoa, selidiki aku Tuhan. Tantangan buat kita untuk menyerahkan hidup kita, agar Tuhan menyelidiki seluruh kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mengetahui pikiran kita, ya pikiran jahat kita, khawatir kita dan sebagainya, agar Tuhan bisa masuk di sana dan mengambil semuanya itu dan memulihkan kita. Dan juga kita berdoa agar Tuhan melihat, menyelidiki kesalahan-kesalahan dalam hidup kita, dan kemudian Tuhan akan memulihkan dan agar kita kembali kepada jalan yang benar di dalam Tuhan. Tetapi dimulai dengan kita mau diselidiki oleh Tuhan. Ya saudara sekalian, kalau kita menyelidiki kadang-kadang tidak sampai pada kedalaman, hal-hal yang tersembunyi ataupun yang tidak mau kita ungkapkan, tidak terungkap. Kalau kita berkata, berani berkata, Tuhan selidiki aku, Tuhan akan menyelidiki dan mengungkapkan segala sesuatu yang tersembunyi. Dan kemudian yang kedua, saya berbicara tentang doa berbahaya, bagaimana kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan regangkan aku. Ya saudara sekalian, ada kalanya kita stagnan dalam iman kita, kita tidak mau melakukan apa-apa dalam hal kemampuan, potensi dalam kehidupan kita. Kita dalam kehidupan karakter kita tidak mau berubah. Nah, ketika kita dengan berani berdoa, Tuhan regangkan aku. Nah, Tuhan akan membawa kita, meregangkan kita, karakter kita, sampai kita sungguh-sungguh menyerupai karakter Kristus. Sampai kita sungguh-sungguh dengan segala potensi yang ada, sungguh-sungguh dipakai Tuhan lagi sampai pada kehendak Tuhan itu sendiri. Dan saya menutupnya dengan apa yang belum kita lihat, dengar, dan kita pikirkan, Tuhan akan lakukan selama kita berani mengatakan, Tuhan regangkan aku. Nah, hari ini saya masih berbicara tentang berdoa yang berani, yang radikal, doa yang berbahaya. Tuhan, hancurkan hatiku.
Saudara sekalian, ini doa yang paling susah daripada kedua doa yang sebelumnya. Kita kadang-kadang sadar tidak sadar kita tidak mau datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan hancurkan hatiku. Saudara sekalian, kita begitu tanpa sadar kita menyayangi hati kita. Kita hidup dalam segala sesuatu yang membentuk hati kita sampai hari ini dan kita merasa nyaman di sana. Nah, firman Tuhan ini, doa ini adalah doa yang paling susah, saudara sekalian. Dan saya mengingatkan, ketika kita berani berdoa ini, Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Ketika kita datang pada Tuhan sampai hancur hati, Tuhan hancurkan bahkan hati kita. Tapi saya percaya Tuhan juga hancur hati. Dia tidak mau melihat kita sampai saat ini. Tetapi itulah satu-satunya cara untuk mengubahkan, memulihkan, mengubahkan menjadi baru hati kita kembali. Dan Tuhan bersedia untuk itu. Terlalu sering kita berdoa, doa-doa yang religius. Doa kita selama ini, doa Tuhan berkati aku, Tuhan buat aku hidup lebih baik lagi. Tuhan, aku mau melayani lebih baik lagi. Tuhan, aku mau menjadi berkat bagi banyak orang. Itu doa-doa memang harus kita doakan, tetapi harus dimulai dengan doa yang mencerminkan hubungan saudara dengan Tuhan, yang mencerminkan bahwa Tuhan mengetahui kita, Tuhan memiliki kita. Datang kepada Dia dengan hati hancur dan ingin dihancurkan. Supaya apa? Supaya kita boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dan sekali lagi, Tuhan akan membenarkan hati kita. Saudara sekalian, doa. Datang kepada Tuhan dengan hancur hati. Saya percaya inilah akan membawa kedahsyatan hidup saudara. Ada revival, ada pemulihan, ada transformasi hidup yang kemudian akan membuat saudara menjadi anak-anak Allah yang sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Doa ini, saudara sekalian, meskipun memiliki potensi untuk membuka hati kita sampai pada kedalamannya, tetapi juga untuk pekerjaan Tuhan yang akan dahsyat sekali, sehingga selamanya kita akan berubah, dimulai dari hati kita. Haleluya. Mazmur 34 ayat 15 dan seterusnya mengatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan kematian orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Saudara sekalian, di ayat ke-18 mengatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia, ketika sudah dekat dengan orang yang patah hati, Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, kalau kita lihat bahasan ini, kita sudah tahu bahwa ketika kita patah hati, Tuhan dekat. Kenapa, saudara? Karena Dia mengasihi kita. Berarti kita datang dengan patah hati, hancur hati, dan Tuhan siap menyelamatkan kita, mengubahkan kita, memulihkan kita. Jadi, secara gamblang, secara logik, untuk dekat dengan Tuhan, kita harus patah hati. Untuk kita diselamatkan dari kehidupan kita, kita harus datang dengan patah hati, dan Tuhan akan memulihkan hati kita yang hancur itu. Nah, sekarang sudah, apa itu hati? Sudah, apa itu hati yang dimaksud di sini? Nah, saudara sekalian, ada yang mengatakan hati digunakan dalam Alkitab sebagai istilah yang paling komprehensif untuk menggambarkan pribadi seseorang. Ini adalah bagian dari keberadaan kita di mana kita menginginkan, memutuskan, dan ini digambarkan sebagai tempat aktivitas. Hati itu sebagai tempat aktivitas spiritual, kerohanian, dalam keadaan sadar dan menentukan. Istilah komprehensif
adalah untuk gambaran seseorang secara keseluruhan, perasaannya, keinginannya, hasratnya, pemikirannya, pengertiannya, dan kehendaknya. Disitulah hati manusia, saudara sekalian, dan disitulah Tuhan ingin datang. Dan Dia inginkan kita datang juga untuk dengan keadaan hancur hati. Karena saudara, hati kita juga merupakan tempat yang sangat rentan akan kerusakan. Ketika kita diperkatakan, kita dihadapkan dengan oposisi, kita diperlakukan tidak adil, yang paling rentan adalah hati kita. Hati kita kalau terbuka, kita akan mengalami segala polusi kehidupan secara emosional, secara mental, dan akan merusak hidup kita, hati kita, perasaan kita, keinginan kita, semangat hidup kita, kerohanian kita, dan lambat laun hati kita akan rusak, saudara. Mungkin tidak rusak, mungkin juga menjadi beku, menjadi keras, menjadi dingin, menjadi kaku, dan tidak memuliakan Tuhan. Dan hati kita tidak berfungsi lagi. Dan hati, saudara, hati kita adalah pusat daripada seseorang untuk berhubungan dengan Tuhan. Ketika hati kita sudah hancur, ketika hati kita sudah membeku, hati kita sudah apatis dan tidak beraktivitas lagi, bagaimana kita bisa berhubungan dengan Tuhan? Inilah saatnya kita berdoa. Tuhan, aku membawa hatiku yang hancur. Tuhan, hancurkan hatiku sehingga aku boleh diselamatkan. Bill Hybels mengatakan, Anda tidak bisa tumbuh sebagai orang Kristen sampai Anda belajar untuk meminta kehancuran. Terlepas dari tingkat kematangan spiritual Anda, selalu akan ada area kehidupan Anda yang Tuhan perlu kerjakan. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Apapun kondisi hati kita, tidak ada yang sempurna. Kita perlu waktu demi waktu, masa demi masa dalam kehidupan kita. Ketika kita melewati suatu musim kehidupan kita, saudara, hati kita mungkin ada kehancuran, hati kita mungkin ada kerusakan, dan kita datang kepada Tuhan. Seperti hanya mobil yang secanggih apapun, pabrik secanggih apapun, merek terkenal apapun, ketika dipakai dalam jangka waktu tertentu harus turun mesin, harus dibetulin, harus ganti oli, harus di touch up lagi, dan sebagainya. Demikian hati kita. Ada musim dalam kehidupan kita, kita mengalami kerusakan, keausan daripada hati kita. Kita perlu pencipta kita yang memelihara hati kita, mengubahkan hati kita lagi, dan meminyaki hati kita dengan urapan yang baru. Saudara, ketika kita datang menyerahkan hati kita kepada Tuhan, Tuhan sudah selidiki hati kita. Apa yang saudara katakan? Apa respon saudara? Mungkin saudara mengatakan, oh, hati saya baik-baik saja. Tidak ada apa-apa dengan hati saya. Berarti saudara semakin mengeraskan hati. Ketika saudara berkatakan, oh, saya lebih baik daripada mereka, seharusnya mereka yang datang kepada Tuhan, saudara menjadi sombong hati. Datang dengan kerendahan hati. Oh, kita tidak sempurna, kita perlu Tuhan. Hati kita dari masa ke masa pasti mengalami kerusakan, tanda petik, keausan, tanda petik, mungkin karat, tanda petik. Kita perlu Tuhan meminyaki, membersihkan, dan agar hati kita berfungsi secara utuh lagi. Kehidupan rohani kita, perasaan kita, respon kita, kedewasaan rohani kita, iman kita, di mana keseluruhan hati kita diperbaiki oleh Tuhan. Dengan apa saudara? Datang dan mengaku kepada Tuhan dengan hancur hati. Sebab Tuhan akan menyelamatkan orang yang datang, yang remuk hatinya. Itulah Tuhan kita. Dia mengetahui kehancuran hati saudara. Dia juga hancur hati ketika kita datang dengan kehancuran hati. Tetapi dia punya belas kasihan untuk memulihkan kita. Saudara, Yesus datang untuk merawat orang yang patah hati. Tantangan buat kita berdoa, Tuhan, buat saya hancur hati sehingga Engkau bisa menyembuhkan hati saya. Inilah doa kita hari ini. Hancur pertama, saudara, apa yang terjadi? Saya percaya Allah akan menyatakan, ungkapkan bagian mana dalam hidup kita yang perlu dihancurkan. Dosa, kebiasaan kita, kesenangan-kesenangan duniawi kita yang tidak menyenangkan Tuhan, dan lain-lain. Datang kepada Tuhan, Tuhan akan hancurkan itu. Tuhan akan ungkapkan itu. Dan Tuhan akan berkata, hey, tinggalkan semua itu. Hancur hati.
Hey, lepaskan itu semuanya. Lepaskan. Kita akan menjadi sedih karena itu sudah lama dalam kehidupan kita dan kita merasa terpisahkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan dan kita akan hancur hati, bersedih. Tidak apa-apa, datang kepada Tuhan kalau kita sungguh-sungguh ingin dipulihkan oleh Tuhan. Hancur hati kedua, Allah akan membawa kita ke dalam hancur ini untuk melihat bahwa kuasa Tuhan. Hancur hati kedua adalah kita melihat kuasa Tuhan, sehingga kita boleh dipulihkan. Kita ditempa, kita dididik, kita didisiplin, dan kemudian kita diproses untuk kemudian kita memiliki hati yang diperbaharui. Ada anugerah, ada kasih karunia, ada kasih Tuhan untuk memulihkan kita. Saudara, doa ini perlu proses, saudara. Proses ketika kita ingin menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Proses ketika kita mengalami hati hancur. Proses ketika Tuhan memulihkan kita. Saya boleh mengatakan di sinilah kita masuk dalam sekolah hati hancur. Dan Tuhan akan memulihkan kita. Dia Tuhan, Dia Mesias, Dia Raja. Dia ingin, saudara, agar kita dipulihkan kembali pada musim kehidupan kita saat ini. Dua hal yang ingin saya seberangkan di sini. Agar kita belajar, dimanapun posisi saudara, sampai seberapapun hancur hati saudara nanti ketika saudara datang kepada Tuhan, tetapi datang kepada Tuhan, persembahkan hati saudara. Tuhan tidak pernah memandang rendah hati saudara, asal kita sungguh-sungguh bersedia secara rendah hati. Tuhan, ini hatiku Tuhan, bongkar Tuhan, remukkan Tuhan, hancurkan Tuhan, agar aku bisa melihat Tuhan memperbaiki, mengutuhkan, memberikan hati yang baru. Doa berbahaya. Ini adalah doa yang berani dan radikal. Doa berbahaya, hati hancur. Pertama kita akan melihat bahwa hati hancur membawa kehidupan. Kita sebagai orang Kristen dikatakan ciptaan baru, kehidupan baru, memiliki hidup di dalamnya. Saudara, saya tertarik dengan satu buku berjudul dengan bahasa Inggris Zombie Church, gereja zombie. Ini seperti mungkin paradigma atau pemikiran atau kenyataan gereja pada zaman sekarang setelah masa COVID selesai, di mana orang menjadi malas rohani. Saudara sekalian, seperti hanya orang bisa ke gereja tetap melakukan hal apa yang dilakukan di dalam gereja, tetapi di dalam hati mereka itu sudah membeku karena masalah kehidupan mereka. Sudah tidak ada kehidupan di dalam. Kita memang tidak tahu, saudara. Hanya Tuhan yang tahu dan orang itu tahu. The zombie church mungkin ada di dalam kehidupan cell group kita, gereja kita bahkan. Ya, orang itu datang ke gereja setiap hari, tapi kita bisa merasakan apapun khotbah yang dikhotbahkan, apapun pengajaran yang diberikan, apapun kelas-kelas, dan kemudian seminar-seminar, apapun tantangan-tantangan yang ada, doa yang diadakan, diskusi-diskusi kelompok yang diadakan, tetapi tidak membuat orang itu hidup kembali. Seperti ada kematian dalam kehidupan rohaninya. Hatinya sudah membeku dan tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi. The zombie church. Iman yang benar adalah dicerminkan dari kehidupan yang bukan tidak ada masalah, tetapi selalu dicerminkan oleh hubungan dengan Yesus yang hari lepas hari semakin dalam. Ketika ada masalah, ketika tidak ada masalah, kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, dan bisa tercermin dari respon, dari doa, kehidupan mereka, rutinitas mereka bergereja, iman mereka, bahwa ada kehidupan dalam kehidupan orang itu. Mereka bukan zombie rohani. Saudara, bukan sekedar agamawi, tetapi orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian, jangan sampai kita menjadi umat Tuhan 2 jam hanya ibadah, dan kemudian tidak ada urusan dengan gereja, tidak ada urusan dengan orang percaya, tidak ada urusan dengan kehidupan rohani, tidak ada urusan dengan doa dan sebagainya. Itu umat 2 jam. Jangan sampai begitu, saudara. Dan doakan mereka yang sudah stagnan, yang seperti zombie rohani, agar mereka kembali kepada Tuhan. Caranya adalah satu-satunya, kita dipanggil untuk bertemu dengan Tuhan. Kemudian kita hidup dengan pertemuan dengan Tuhan, encounter with Jesus all the time. Tidak ada jalan lain. Saudara bisa ke gereja
seminggu 7 kali, kalau tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada gunanya, saudara. Saudara akan tetap menjadi orang yang suam-suam kuku. Datang melakukan sesuatu, tetapi tidak ada kehidupan di dalam sini. Satu-satunya cara, saat kita dipanggil bertemu dengan Yesus, untuk tetap hidup di dalam kehidupan iman kita, terus bertemu dengan Tuhan Yesus. Yohanes 12 ayat 21-25 mengatakan, orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, kita tidak boleh bertemu dengan siapapun. Kalau kita mengutamakan firman Tuhan, jangan ada satupun kebenaran dunia yang menghalangi kita bertemu dengan Tuhan Yesus dalam firman Tuhan dan kebenarannya. Seperti firman Tuhan mengatakan, kasihilah Allahmu lebih dari segala-galanya. Cari dahulu kerajaan Allah, dan selebihnya, bukan kita cari selebihnya dan bertemu dengan Tuhan. Kita mencari Allah yang memberkati sumber berkat kita, bukan meminta berkat, bersyukur atas berkat kita, yes, tetapi kita lebih bersyukur ketika kita diberkati bahwa kita tahu bahwa Allah dekat dengan kita. Disitulah inti daripada kehidupan kita, bertemu dengan Tuhan Yesus. Kedua orang ini, orang-orang dari Galilea yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka melalui Andreas, melalui Filipus, dan bertemu Tuhan Yesus. Saudara dan saya, oleh darah anak domba Allah, sudah punya akses langsung kepada Tuhan Yesus. Pakai akses itu. Passwordnya adalah darah Yesus. So, tidak usah takut, tidak atau gentar, apapun permasalahan kehidupan saudara, datang kepada Yesus, bersekutu dengan Dia, bertemu dengan Tuhan. Setiap pagi, setiap saat, datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku ingin bertemu dengan Engkau. Tuhan Yesus, aku ingin beraudisi dengan Engkau. Baik dalam kehidupan bermasalah, baik dalam kehidupan yang diberkati. Beraudisi, ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara sekalian, firman Tuhan tadi mengatakan, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu saja yang kita minta setiap saat. Bapa, aku ingin bertemu dengan Engkau. Roh Kudus, bawa aku masuk dalam hadirat Tuhan. Dan disitulah, saudara, awal dari kehidupan kita dipulihkan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, apapun bisa kita minta, apapun bisa kita lakukan. Dan hari ini kita berbicara, ketika kita ingin diubahkan, kita bawa hati kita, terutama hati kita yang hancur, yang mungkin sudah membeku itu, untuk Tuhan perbaiki hati kita. Haleluya. Saudara, tidak ada yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan ingin bertemu dengan kita karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya sudah disiapkan bagi kita, karena tangan-Nya ingin memulihkan hidup kita. Ayat 24 tadi mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, satu-satunya jalan di dalam darah Tuhan Yesus kita bertemu sampai kedalaman di dalam hadirat Tuhan, kita harus seperti biji gandum yang jatuh. Analogi daripada ayat tadi mengatakan bahwa biji gandum itu harus jatuh dan mati. Saudara, kalau kita melihat pertanian, gandum yang jatuh, mati, menghasilkan buah. Kalau dia tidak jatuh dan dia tidak mati di tanah itu, dia tidak menghasilkan buah, tetap menjadi gandum itu sendiri. Nah, ini berarti gandum yang jatuh itu, biji apapun yang jatuh itu harus pecah kulitnya dan kemudian mengalami kehancuran daripada kulit luarnya dan terlepas daripada biji gandum itu, dan kemudian timbul kehidupan.
Mungkin analogi ini membuat kita mengerti. Kita harus datang kepada Tuhan seperti biji gandum yang jatuh dan berserah kepada Tuhan dengan kerendahan hati itu di dalam kita. Dan Tuhan akan memecahkan kulit-kulit dalam kehidupan kita yang merupakan dosa ataupun apapun yang terjadi, sehingga hati kita boleh tumbuh lagi, hidup lagi, karena Tuhan sudah berperkara dengan kita. Inilah prinsip pertanian yang mungkin kita bisa belajar untuk menghasilkan kehidupan baru. Dalam kehidupan kita harus hancur hati. Dan kembali bertanya kepada saudara, kulit-kulit apa dalam kehidupan saudara yang harus dihancurkan Tuhan agar ada kehidupan baru? Kulit-kulit apa yang saudara saat ini saudara sadari atau tidak sadari yang menghalangi saudara bertumbuh dalam masa kehidupan saudara saat ini, dimanapun saudara berada? Saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan dengan hancur hati, seperti gandum yang bertekuk lutut di hadapan Tuhan, jatuh, Tuhan akan mengatakan, anakku, kulit ini harus dihancurkan. Anakku, kulit ini harus terlepas daripadamu, sehingga kamu bisa hidup, tumbuh, dan berbuah. Saudara, apakah kulit-kulit dalam kehidupan saudara yang harus dihancurkan? Kesombongankah? Iri hatikah? Kepahitankah? Keteguhan hati? Pikiran yang tidak benar? Ketidakpekaan, ketidaklemah lembutan, ketidakbaikan, bahkan kejahatan dalam kehidupan kita? Keterikatan dosa, dan mungkin hobi-hobi dunia? Kulit-kulit yang harus dihancurkan, yang menghalangi pertumbuhan saudara, yang menghalangi kehidupan dalam hati saudara, sehingga membuat hati saudara seperti zombie, hati saudara menjadi kerdil. Tuhan ingin hancurkan kulit-kulit itu. Saudara sekalian, seringkali kita berdoa. Yes, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita hanya meminta-minta. Tuhan berikan, Tuhan berikan. Inilah doa. Tuhan hancurkan hatiku. Berarti kita berdoa untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. Tidak lagi minta sesuatu, tetapi menyerahkan sesuatu. Kesombongan kita, iri hati kita, kecongkakan kita, hati yang tidak berbelas kasihan, berikan kepada Tuhan. Itu adalah kulit-kulit yang Tuhan ingin hancurkan. Enak saudara, ketika sesuatu yang melekat dengan kehidupan kita begitu lama, ketika diambil, dihancurkan, tidak nyaman. Itulah kita menjadi hancur hati. Mungkin saudara harus bisa menangis, mungkin saudara harus bersedih, tetapi tahu pasti Tuhan akan memberikan kehidupan, karena kulit-kulit itu sudah dihancurkan oleh Tuhan. Mazmur 51 ayat 17 mengatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tuhan tidak pandang hina ketika kita datang mengaku segalanya. Tuhan, saya tidak mampu Tuhan, ambil semuanya ini Tuhan. Tuhan, aku sudah berdosa, jatuh dan jatuh lagi Tuhan. Ambil semua ini Tuhan, aku tidak mampu Tuhan. Inilah kulit-kulit yang harus saya serahkan. Tidak enak, tidak gampang, hancur hati. Kita melepaskan sesuatu yang begitu melekat dalam kehidupan kita, yang menyenangkan, yang mendatangkan kesukaan bagi kita, tapi tidak memuliakan Tuhan. Saudara, ternyata ketika kita datang kepada Tuhan tidak memandang hina kita, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan sebenarnya menginginkan untuk kita hancur hati, sehingga Dia bisa memperbaiki hati kita. Tuhan menginginkan agar kita datang dengan kehancuran di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan bisa memperbaikinya dalam kehidupan kita juga. Saudara, saya percaya ketika kita berani datang, kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita akan mengalami perubahan, dan Roh Kudus akan mengawal kehidupan kita, akan menjaga hidup kita, akan memberikan damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah kehancuran hidup kita. Kemudian kita akan dipulihkan, dan kemudian kita akan membenci kulit-kulit yang selama ini menjadi parasit dalam kehidupan kita, kulit-kulit yang menjadi borok sebenarnya dalam kehidupan kita. Lepas. Tuhan pulihkan, dan hati kita akan tumbuh, hati kita akan berbuah, hati kita akan dihidupkan oleh Tuhan kembali. Saudara sekalian, jangan takut hati dihancurkan, hati menjadi remuk dan redam di hadapan Tuhan, karena itulah awal pertemuan kita dengan Tuhan Yesus yang sangat berarti. Bukan pertemuan sekedar rutinitas, aturan agama, tetapi pertemuan pribadi saudara, dan Tuhan akan memulihkan hati saudara. Haleluya. Jangan ada lagi sesuatu yang menghalangi saudara dengan Tuhan. Setelah kulit itu dibuang,
saudara akan bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan ambil semua yang tidak menyenangkanmu, walau hatiku hancur, karena ku tahu engkau dekat dengan orang-orang yang hancur hatinya. Haleluya. Saudara, kita lihat kehidupan seorang Musa. Saudara, Musa dibesarkan di istana. Dia mengalami pendidikan yang paling hebat. Ya, dia mengalami kehidupan yang luar biasa di atas semua orang, karena dia angkat menjadi anak raja, anak Firaun pada saat itu. Dan dia menikmati kenikmatan dunianya, kenikmatan kehidupan di dalam istana Firaun. Tetapi saudara, ketika dia umur 40 tahun, di mana dia adalah di puncaknya sebagai seorang pria, sebagai seorang laki-laki, tetapi Tuhan sudah punya rencana dalam kehidupannya. Ketika dia dengan kekuatannya, dia membunuh seorang Mesir, disitulah mulai Tuhan menangkapnya, karena Tuhan punya rencana bagi dia. Sudah kemudian dia harus melarikan diri. Dia menjadi hati hancur. Dia harus melepaskan semua kenikmatannya, kesombongannya, kegagahannya, dan kemudian ketenarannya, posisinya, dan sebagainya. Dia harus serahkan semuanya. Dan Tuhan harus mendidiknya. Dia harus dididik sekolah hati hancur 40 tahun lamanya. Kemudian Tuhan izinkan dia memimpin bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir. Ketika setelah 40 tahun dia dididik, ditempa dengan hati hancur di padang gurun, dia menjadi orang yang rendah hati. Dia memimpin, hanya mengandalkan Tuhan. Ketika segala sesuatu kulit dalam kehidupannya, ketika Musa sebagai gandum harus jatuh ke tanah dan mati, dan harus kehilangan segala sesuatu yang menghalangi dia melihat Tuhan, bertemu dengan Yahweh. Dia keluar dengan hati yang memuliakan Tuhan, dengan kerendahan hati. Ada kehidupan, ada kuasa dalam kehidupannya untuk memimpin bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hati hancur membawa kehidupan. Tanpa kita seperti gandum yang jatuh dan mati, tidak pernah akan tumbuh benih-benih gandum berbuah dan memberkati orang banyak. Tapi semuanya dimulai dengan pertemuan dengan Tuhan Yesus. Pertemuan secara terus-menerus kita dengan Tuhan, dengan membawa hati yang hancur. Dan Tuhan akan memberikan kehidupan dalam hati kita ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan semua yang menghalangi kita untuk bertumbuh. Tuhan siap sedia buat kita semuanya. Seperti halnya Musa, walaupun lama dia harus dihancurkan hatinya sebelum siap, kita datang di dalam darah Tuhan Yesus agar kehancuran hati kita akan menghasilkan kehidupan untuk menjadi berkat. Saya berdoa, saya percaya hidup saudara tidak akan sama lagi. Saudara tidak akan ke gereja seperti zombie, saudara tidak akan melayani seperti zombie, saudara tidak akan bersekutu dengan orang percaya seperti zombie, tetapi ada kehidupan yang memberkati. Orang akan melihat bukti-bukti itu dalam kehidupan saudara. Ketika saudara berbicara, ada perubahan. Ketika saudara berpikir, merespon, ada kehidupan di sana. Ketika saudara menasehati, ada kehidupan di sana. Karena Tuhan sudah melihat hati hancur saudara dan memberikan kehidupan kepada hati saudara. Karena hati saudara sudah dibetulkan, diutuhkan, diperbaharui dalam Tuhan. Ada kehidupan melalui hati yang hancur. Doa berbahaya, hati hancur. Pertama, kita belajar hati hancur membawa kehidupan. Yang kedua, kita belajar hati hancur membawa keharuman. Markus 14 ayat 3 dan seterusnya mengatakan demikian. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkan dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik."
padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Alasan apa sehingga perempuan pelacur ini melakukan ini? Pasti di dalam hatinya dia merasakan suatu sentuhan daripada Yesus Kristus. Hatinya mengalami sesuatu perubahan yang tidak dimengerti orang lain. Sehingga Yesus mengatakan, kalian tidak mengerti hal ini. Tetapi apa yang dilakukan perempuan ini, Tuhan tahu. Karena dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia pasti sudah, karena dosanya, kehidupannya, sudah mengalami hati hancur. Sehingga apa yang dilakukannya, kemudian di ayat ke-9 mengatakan, apa yang dilakukannya ini, ketika Injil disebut, namanya akan diingat. Apa yang dilakukan perempuan ini? Dia membawa buli-buli berisikan minyak narwastu yang mahal itu. Saudara tahu minyak narwastu ini bagi dia adalah sumber kehidupan. Kehidupan seorang perempuan seperti itu. Minyak wangi seperti kartu nama, kartu panggilan, itu adalah sumber kehidupannya. Ini adalah apa yang dilakukannya untuk kehidupannya. Dia korbankan, dia berikan kepada Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi di dalam hatinya. Tuhan tadi mengatakan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Saudara, apa yang berharga dalam kehidupan saudara? Kalau kita di hadapan Tuhan, saudara sekalian, saya percaya ketika saudara bertemu dengan Tuhan, hidup saudara diubahkan. Saudara sudah tidak memandang apa yang berharga menurut dunia lagi. Saudara bertemu Yesus, itu yang paling berharga. Ini yang terjadi dalam kehidupan seorang wanita pendosa ini. Saya percaya dalam kehidupan kita sering mengalami itu. Ketika kita bertemu dengan Yesus, segala sesuatunya adalah Yesus. Tetapi lambat laun dalam musim kehidupan kita, fase-fase kehidupan kita, hati kita sudah terbelenggu, tertutup, dan kita tidak merasakan Yesus lagi. Inilah waktunya kita bertemu dengan Tuhan Yesus kembali. Inilah waktunya, apapun yang menghalangi saudara, dosa, kebiasaan, apapun saudara, datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menjamah hati saudara. Ketika kita bawa kehidupan kita, hati yang hancur, Tuhan akan menghidupkan dan membuat kita menjadi harum lagi di hadapan Tuhan. Dikatakan setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Saudara, ia melakukan apa yang harus dilakukan, yang sangat berharga bagi dia pun dia berikan kepada Tuhan Yesus. Artinya, Tuhan Yesus, engkau adalah segala-galanya karena aku sudah diterima. Tuhan Yesus, engkau adalah segala-galanya karena engkau sudah mengubahkan hatiku. Tuhan Yesus, engkau adalah segala-galanya karena engkau sudah mengubahkan aku. Aplikasi dalam kehidupan kita saat ini, saya ingin bertanya kepada saudara, apa yang menjadi kesayangan saudara? Apa yang menjadi yang terutama dalam kehidupan saudara? Mungkin hal-hal itu yang membelenggu hati saudara, yang membuat hati saudara menjadi kerdil, yang membuat hati saudara menjadi sombong. Apa hal-hal yang menjadi kebanggaan dalam kehidupan saudara? Hancurkan, tuangkan kepada Yesus, serahkan kepada Yesus. Walaupun membawa kehancuran hati dan perasaan yang remuk, disitulah Tuhan akan memulihkan kita. Disitulah Tuhan akan menyembuhkan kita. Haleluya. Saudara, inilah yang harus kita lakukan di dalam kebenaran. Dan Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Yesus berkata di ayat ke-6 mengatakan, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Oh haleluya saudara. Tuhan mengatakan ketika perempuan ini datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dengan kehancuran hati, menyerahkan yang utama dalam kehidupannya, Tuhan mengatakan dia sudah melakukan yang terbaik. Saudara, ketika dia melakukan, dia memecahkan buli-buli itu, walaupun dituangkan kepada kepala Tuhan Yesus, saya percaya semerbak minyak narwastu itu
akan menguasai ruang itu, akan memenuhi ruang itu, sehingga wangi itu akan sampai kepada hidung-hidung orang yang ada di sana. Saudara, kebaikan di hadapan Tuhan akan membawa terang bagi orang-orang sekeliling saudara. Kebaikan seturut firman Tuhan akan membawa berkat bagi orang-orang di sekeliling saudara. Tetapi dimulai dengan kehancuran hati, menyerahkan sesuatu yang berharga menurut kita di dalam hidup kita untuk kita serahkan kepada Tuhan. Hancurkan dan tuangkan, hancurkan dan serahkan. Saudara sekalian, kita tahu berkat Tuhan akan mengalir melalui kehidupan kita ketika kita hancur hati. Kali ini kita akan melihat kehidupan seorang Petrus. Saudara, Petrus memulai pelayanannya sebagai murid Tuhan dalam kesederhanaan. Dia dipanggil pada waktu dia menjadi nelayan, dan kemudian Tuhan menjadikan dia penjala manusia. Dia mulai ketika dia melihat Yesus sebagai Tuhan, dan kemudian mengalami mujizat Tuhan, dia memanggil Yesus sebagai Tuhan. Suatu perubahan yang luar biasa. Tetapi seiring waktu, dia mengalami sesuatu yang tidak dia pikirkan sebelumnya. Dia menjadi penting, dan kemudian dia menjadi besar, karena dia termasuk 12 besar daripada murid-murid Tuhan. Dan kemudian dia menjadi bagian daripada inti 3 besar. Petrus, Yohanes, Yakobus. Dan inilah mungkin membuat dia menjadi besar hati dan sombong. Dan dia mengatakan, jika ada orang yang menolak engkau, meninggalkan engkau Tuhan, aku akan tetap setia dan tidak pernah meninggalkan engkau. Saudara, inilah kesombongan yang kemudian membuat dia jatuh. Dosa kesombongan ini. Dan saudara tahu bahwa Tuhan mengatakan dia akan menyangkal dia 3 kali pada waktu penyaliban. Dan benar, Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Saudara, Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Murid Tuhan, lingkaran besar 3. Saudara, menyangkal Tuhan adalah dosa yang besar. Tuhan Yesus mengatakan, aku akan menyangkal engkau kalau engkau menyangkal aku. Dosa yang besar, saudara. Dan sepertinya Allah mengizinkan Petrus menyangkal dia untuk membawa kesudahan seorang Petrus. Keseluruhan hidupnya, hatinya, kesombongannya finish. Dan disitulah Tuhan akan memulihkan hidupnya. Karena Yesus tahu ketika Petrus hancur hati, remuk hatinya, Yesus, Allah, Tuhannya itu baru dapat memakainya setelah memulihkannya. Dia akan menjadi murid, dia akan menjadi pemimpin para murid pada waktu itu, mewartakan Injil Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi setelah Petrus hati hancur, setelah menyangkal Tuhan, lahirlah Petrus yang baru, yang lama sudah berlalu. Saudara sekalian, saya percaya ketika Petrus merenungkan hidupnya, dia tahu bahwa hidup yang lama sudah diserahkan kepada Tuhan, dan hidupnya selanjutnya adalah bagi kemuliaan bagi Tuhan. Kita lihat proses itu, 40 hari lamanya setelah dia melakukan dosa itu, ada penyesalan dan datang kepada Tuhan. Kemudian Tuhan pulihkan, membuat Petrus menjadi begitu dahsyat. Musa 40 hari, 40 tahun lamanya sekolah hati hancur. Petrus 40 hari lamanya sekolah hati hancur setelah dosanya. Dan Tuhan pakai ketika hari Pentakosta, dia berdiri khotbah 15 menit, 3.000 orang bertobat. Dimulai dengan hati yang hancur. Saudara, apapun keadaan kehidupan kita, kita berdosa, kita melakukan kesalahan, dosa yang paling hebat sekalipun, menyangkal Tuhan, tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di bibir, di pikiran kita, tetapi kelakuan kita tidak. Tuhan ingin kita datang dengan hati hancur, dan Tuhan akan pulihkan. Pakai saudara 4 hari, 4 jam, 4 minggu, 40 hari sekolah hati hancur. Tuhan akan pulihkan, akan ada kehidupan baru, akan memancarkan harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, mungkin pada waktu itu kita bisa melihat Petrus dengan kehebatannya, pelayanan di mana-mana. Mungkin orang akan berkata, "Hei Petrus, engkau sekarang hebat." Saya pasti tahu, Petrus yang sudah hidup baru, kehidupan baru diubahkan, pasti akan memiliki hati yang sungguh-sungguh rendah. Merendahkan hatinya di hadapan semua orang. Terbukti ketika sampai akhir hidupnya,
ketika harus mati sekalipun disalib, dia tidak mau disalib seperti Tuhan Yesus. Dia diceritakan bahwa dia ingin mati disalib terbalik, tidak layak seperti Yesus mati adanya. Itulah orang yang sudah hati, yang mengalami kehancuran hati di hadapan Tuhan, diberikan kehidupan baru untuk mengharumkan nama Tuhan. Hari ini kita belajar sesuatu dari hamba-hamba Tuhan. Mereka tidak ada yang sempurna. Semua yang dicatat dalam Alkitab tidak sempurna dalam kehidupan hidup mereka. Sombong, berdosa, dan sebagainya. Kita belajar dari Musa. Kita belajar dari perempuan yang pelacur itu. Kita belajar dari Petrus. Murid Tuhan sekalipun harus mengalami hati hancur. Harus masuk sekolah hati hancur. Untuk diubahkan, dihidupkan kembali hatinya. Untuk berbuah, mendatangkan keharuman bagi nama Tuhan. Saudara, tantangan saya buat saudara, beranikah saudara datang kepada Tuhan? Tuhan, hancurkan hatiku, remukkan hatiku. Karena saudara sudah tahu bahwa Tuhan dekat dengan orang yang hati hancur. Tuhan ingin menyelamatkan, memulihkan hati yang remuk. Saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Apa yang perlu dihancurkan dalam hidup saudara saat ini? Apa yang tersembunyi yang mungkin saudara tidak tahu yang perlu Tuhan hancurkan? Dosakah? Kebiasaan saudarakah yang tidak memuliakan Tuhan? Datang kepada Tuhan. Audisi dengan Tuhan. Saudara sudah punya tiket masuk dalam hadirat Tuhan. Sudah punya password darah Tuhan Yesus. Yang saudara perlu lakukan untuk sungguh-sungguh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh mengalami sentuhan jamahan Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan ingin menyembuhkan saudara, menyelamatkan saudara saat ini. Datang dengan hati hancur. Kalau belum hancur, datang kepada Tuhan untuk Tuhan buang kulit-kulit, sehingga saudara sebagai biji jatuh ke dalam kuasa Tuhan dan bertumbuh dan berbuah. Saudara, apapun yang saudara alami saat ini, jangan takut. Jangan takut. Tuhan tidak memandang rendah yang berdosa, yang hina sekalipun. Saudara, Tuhan datang kepada Simon si lepra. Tuhan menerima perempuan yang berdosa. Tuhan bahkan menerima orang seperti Petrus yang melakukan dosa yang paling hebat, menolak Tuhan. Tidak ada kecuali bagi kita yang sudah diselamatkan oleh darah Tuhan. Tuhan akan datang dengan senang hati karena Dia bersuka untuk memperbaiki hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini Tuhan. Teguhkan setiap kami Tuhan, agar kami tidak lagi doa-doa agamawi, doa-doa meminta naik tingkat kami, kehidupan doa kami, doa untuk datang kepada Engkau Tuhan, untuk mengubahkan hidup kami, hati kami. Kami ingin bahwa hati kami hancur. Setidak nyaman apapun kami harus lalui, setidak enak apapun kami mau melakukannya Tuhan, sehingga setiap kulit-kulit yang menghalangi kami bertemu dengan Engkau dihancurkan, sehingga kami boleh jatuh di dalam kuasa-Mu dan bertumbuh bagaikan pohon Tuhan dan memberkati banyak orang. Kuatkan setiap jemaat-Mu Tuhan, kembalikan setiap kami Tuhan yang mungkin suam-suam kuku, yang hatinya sudah membeku, hatinya sudah menjadi kerdil Tuhan, yang tidak peduli lagi dengan kehidupan rohani kami. Bawa kami, Roh Kudus, hanya Engkau yang bisa menjamah kami, membawa kami, memberikan kami inspirasi, memberikan kami pewahyuan, agar kami datang dan berkata, Tuhan, hancurkan hati kami, untuk kami dipulihkan, diberikan kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi atas umat-Mu, terjadi atas gereja-Mu dimanapun mereka berada. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus, karya yang terindah dalam hidup kami. Engkau berikan hidup-Mu untuk kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Hanya itu yang sanggup kami lakukan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku,
selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita sudah di penghujung daripada ibadah tengah minggu ini. Saya doakan, saya percaya setiap kita sudah diberkati, dan biarlah rema-rema firman Tuhan memberkati kita tidak hanya pada jam ini, tetapi setelah ini rema firman Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita, mengingatkan kita, memberikan kita nafas kehidupan rohani yang baru, meneguhkan kita, menginspirasi kita, dan kemudian kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Itulah kehidupan kita dari musim ke musim. Apapun masalah, tantangan kehidupan saudara saat ini, Tuhan mengerti. Tuhan lebih inginkan hati saudara datang kepada Dia. Cari dulu kerajaan Allah, yaitu membawa hidup kita, kehidupan rohani kita, kedewasaan rohani kita. Kemudian segala sesuatu akan ditambahkan.
Segala sesuatu tidak ada batasnya, tetapi dimulai dengan mencari kerajaan Allah. Haleluya. Saya percaya saudara mengerti, dan saya percaya dan berdoakan Roh Kudus akan memberikan pengertian ilahi kepada kita. Dan Roh Kudus akan membimbing kita dengan kuasa ilahinya. Dan Roh Kudus akan mengiring kita, karena dia tahu Allah Bapa menghendaki kita datang kembali, datang terus, datang dan datang lagi untuk kita diperbaharui setiap saat. Haleluya saudara, kita akan mengakhiri dengan beberapa doa syafaat. Saya ingin berdoa bagi kebangkitan rohani bagi gereja kita, gereja saudara dimanapun saudara berada, dan juga saya akan berdoa bagi beberapa pergumulan ya dalam kehidupan usaha, dalam kehidupan pendidikan, biar Tuhan memberikan kelancaran ya. Tetapi pertama kita inginkan spiritual revival, kebangunan rohani dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam keluarga kita, dan dalam gereja kita. Ya, saudara, kalau saudara ada pokok doa yang lain, sakit penyakit, saudara letakkan tangan saudara dan saudara berdoa. Roh Kudus ada bagi saudara, tidak hanya melalui bibir mulut saya, tetapi Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara, dan yang saudara perlukan adalah iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan masuk dalam hati, pikiran, dan jiwa setiap jemaat-Mu, memberkati, mengurapi, dan mengubahkan. Terjadi transformasi yang terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di surga, hamba ingin mendoakan Tuhan agar terjadi kebangunan rohani secara pribadi setiap jemaat-Mu. Apapun tingkat kehidupan rohani mereka, kebangunan rohani akan terjadi dengan dahsyat. Hamba memberkati di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kebangkitan rohani dalam pribadi, kebangkitan rohani dalam keluarga, kebangkitan rohani dalam gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, bawa mereka agar semakin fokus kepada Tuhan. Apapun yang mereka lakukan adalah Yesus, Yesus dan Yesus. Penginjilan, pengajaran, khotbah, worship, misi, semuanya dalam gereja kegiatannya adalah fokusnya adalah Yesus. Bahkan fellowship sekalipun fokusnya adalah Yesus. Bawa gerejamu Tuhan untuk semakin taat kepada Engkau, belajar firman-Mu, ingin diserami, haus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, bawa gerejamu untuk menjadi jemaat yang berdoa pada hari-hari ini Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh, bahkan berdoa dengan berdoa yang berbahaya, meminta Engkau mengubahkan gerejamu, hati dan keluarga Tuhan. Hamba memberkati agar terjadi kebangkitan rohani bagi setiap gereja, agar mereka semua mau dipakai, mau dipanggil, mau dipergunakan sebagai alat kerajaan surga. Agar setiap jemaat Tuhan menjadi orang yang murah hati, memberi karena mereka sudah diberi dengan cuma-cuma oleh Tuhan. Agar Engkau membangkitkan orang-orang yang mau melayani. Agar Engkau membangkitkan setiap jiwa yang ada Tuhan untuk rindu membawa jiwa-jiwa baru ke dalam gereja. Mereka terbeban untuk yang tersesat, mereka melihat keluar dan terbeban untuk membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ke dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangkitkan kehidupan rohani yang ada dalam gereja Tuhan. Mereka akan memberi tidak hanya waktu mereka, tenaga mereka, juga berkat yang sudah Engkau berikan. Bawa mereka untuk memberi, karena mereka harus mengerti bahwa semuanya dari Tuhan, untuk Tuhan, dan di dalam Tuhan. Tuhan, hamba memberkati kebangkitan rohani terjadi untuk hal-hal ini, sehingga gerejamu akan semakin bersinar dimanapun mereka berada. Dimanapun gerejamu berada, akan menjadi mercusuar, akan menjadi pohon Tuhan, dilihat orang, datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan gerejamu terang dan garam dunia saat ini. Dimulai dengan revival, kebangkitan rohani, transformasi dalam gereja dan individu umat percaya. Haleluya. Saudara, saat ini akan mendoakan kelancaran bagi teman-teman yang memiliki anak yang sekolah, bagi teman-teman yang memiliki usaha. Bapa di surga, hamba berdoa untuk setiap anak orang-orang percaya dimanapun mereka berada, jemaat Tuhan, bahkan mereka yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan melancarkan setiap pendidikan mereka, apapun jenjang pendidikan mereka, dalam tahap ujian sekalipun, kelulusan Tuhan, dalam tahap mereka masih kenaikan kelas, Tuhan akan memberikan kemampuan mereka untuk belajar. Tuhan, Engkau singkir
singkirkan segala halangan-halangan Tuhan pada masa ini, internet, YouTube dan sebagainya, agar mereka bisa memakai waktu dengan baik Tuhan. Mereka memiliki tanggung jawab Tuhan untuk pada masa ini adalah belajar dan belajar. Tuhan akan tambahkan pengetahuan Tuhan, konsentrasi yang dalam Tuhan, pengertian untuk pelajaran-pelajaran mereka Tuhan. Bahkan Tuhan yang mungkin selama ini dicap bodoh, Tuhan akan memberikan kepintaran bagi mereka, karena Tuhan menyayangi setiap umat percaya. Anak-anak-Mu Tuhan akan bersinar, akan menjadi juara, akan menjadi yang terdepan di dalam kelas-kelas mereka. Tuhan memberkati dengan kepintaran. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan memberikan segala kelancaran bagi teman-teman yang memiliki anak memasuki universitas, mencari sekolah yang lebih tinggi, bahkan bagi mereka yang akan bekerja, Tuhan sediakan, berikan kelancaran di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya akan berdoa bagi kelancaran usaha jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Tuhan, Engkau memberkati kami dengan pekerjaan, dengan usaha yang kami lakukan, bahkan dalam perencanaan-perencana kami. Tuhan, kami mau serahkan rencana-rencana ini, usaha yang ada Tuhan. Apapun yang kami lihat saat ini Tuhan, kami tahu Tuhan, apapun yang kami lihat Tuhan, bukan yang Engkau lihat Tuhan. Apapun yang kami pikirkan, bukan yang Engkau pikirkan. Apapun yang kami rencana, bukan Engkau rencanakan Tuhan. Tetapi kami tahu Engkau sudah menyediakan yang terbaik Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu. Engkau berkati usaha mereka, yang walaupun saat ini tidak lancar, Tuhan akan perlancar. Tuhan akan buka pintu-pintu kesempatan baru. Akan Tuhan bukakan pintu-pintu untuk bertemu dengan kolega-kolega, partner bisnis yang baru. Tuhan akan perlancar semua usaha mereka, dagang mereka, Tuhan, rencana mereka, bahkan pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap umat-Mu akan menjadi kepala dan tidak pernah akan menjadi buntut. Bahwa kami tetap rendah hati, bahwa kami tetap berharap kepada Engkau, dan kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan usaha pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan terangkat bagi bagian tubuh yang sakit. Tuhan jamah bagian tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba memperkatakan bahwa Yesus adalah baik dulu, sekarang dan selama-lamanya. Salib Tuhan masih ada saat ini di hadapan setiap yang sakit, setiap sakit penyakit, setiap kesakitan, setiap vonis dokter kami lemparkan, kami pakukan ke paku-Mu, ke salib-Mu dengan paku-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sudah Engkau tanggung. Di dalam nama Tuhan Yesus segala sakit penyakit disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kelancaran, untuk segala kesembuhan terjadi saat ini. Saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Haleluya. Kita percaya inilah berkat Tuhan yang akan menguatkan kita, karena berkat Tuhan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang ilahi, berkat Tuhan yang ilahi. Kami mengangkat hidup kami, tangan kami, seluruh kehidupan kami, keluarga kami, gereja kami, pelayanan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk menerima berkat suci dan kudus-Mu ini, berkat ilahi-Mu yang berkuasa ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Kami ya dan amin di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat. Segala kehormatan bagi nama-Mu sepanjang dan segala masa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.